Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Ini adalah potongan debat Pilpres 2019 lalu saat Prabowo Subianto mempertanyakan kondisi pertahanan Indonesia yang disebutnya sangat rapuh dan lemah. Kini Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Konteks sorotan Prabowo soal pertahanan Indonesia yang lemah ini memang punya relevansi untuk didiskusikan, apalagi pasca kasus tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 beberapa waktu lalu. Peristiwa ini memang menghadirkan sorotan terkait status alat utama sistem persenjataan Indonesia yang dianggap sudah uzur dan rapuh. Memang kemudian muncul desakan terkait peremajaan alat utama sistem persenjataan militer Indonesia ini. KRI Nanggala 402 misalnya telah beroperasi sejak tahun 1981. Persoalannya, peremajaan alutsista bukanlah pekerjaan mudah. Prabowo sendiri menyebut ada dilema besar yang dihadapi oleh pemerintah, yakni terkait fokus apakah akan membangun ekonomi atau militer. Ia menyebutkan bahwa program kesejahteraan masyarakat punya porsi yang lebih besar. Selain itu, harga alutsista juga mahal. Untuk kapal selam misalnya, kelas Changbogo buatan Korea Selatan saja, harganya mencapai 4,6 triliun rupiah per unit. Harga tersebut setara dengan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk sekitar 500 hingga 600 orang pada tahun 2019. Gimana tuh? Pilih pendidikan atau kapal selam? Perdebatannya juga makin menarik karena beberapa pihak menyebutkan bahwa kemungkinan perang besar untuk terjadi lagi sangatlah kecil seiring meningkatnya globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Dengan demikian, militer yang kuat-kuat banget sebetulnya tidak diperlukan. Pertanyaannya tentu saja adalah, benarkah demikian? Well, sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Pada 2010 lalu, Joseph S. Nye, seorang ahli politik yang terkenal karena bangunan teori neoliberalisme dalam hubungan internasional, membuat sebuah tulisan yang menjelaskan kondisi perkembangan peradaban manusia dalam hubungannya dengan militer dan perang. Ia menyebutkan bahwa memang benar perang dan konflik interstate mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir seiring tersebarnya demokrasi dan pencapaian kemajuan peradaban manusia. Apalagi ada memori kolektif terkait dampak perang yang terjadi di masa lalu. Perang Dunia Kedua misalnya menewaskan 75 juta orang di seluruh dunia, diantaranya 20 juta militer dan 40 juta warga sipil. Konteks ini memang kemudian membuat banyak orang berpikir bahwa militer misalnya kurang dibutuhkan lagi karena perang-perang dalam skala besar akan sangat sulit untuk terjadi lagi. Apalagi dengan menguatnya perdagangan internasional dan saling ketergantungan yang makin besar antar negara, maka semua entitas politik, baik itu negara maupun aktor-aktor non-negara, akan berpikir ratusan kali sebelum memulai konflik atau persinggungan militer dengan negara lain. Namun, Joseph S. Nye juga kemudian mengutip kata-kata menarik yang diucapkan oleh Presiden AS Barack Obama ketika ia menerima Nobel Perdamaian di tahun 2009. We must begin to acknowledge the hard truth that we will not eradicate violent conflict in our lifetimes. Kita harus mengakui kebenaran paling susah diterima, bahwasannya kita tidak bisa menghapus konflik kekerasan dalam hidup kita. Artinya memang sangat sulit, bahkan bisa saja tidak mungkin menyingkirkan konflik dari hubungan antar negara. Inilah yang kemudian membuat posisi militer yang melekat dengan entitas konflik itu tetap sangat penting. Militer masih akan tetap punya peran besar karena teori-teori konflik menyebutkan bahwa hidup manusia tidak akan pernah bebas dari benturan-benturan antara satu dengan yang lainnya. Dalam segala kebesarannya, Napoleon Bonaparte pernah bilang, God is on the side of big battalions.
Tuhan ada di sisi tentara dengan kekuatan atau jumlah yang besar. Jika Tuhan dalam hal ini dianggap identik dengan kemenangan, kebaikan bagi negara, dan hal-hal positif lainnya, maka risalah militer itu sendiri mendapatkan tempat terbaik untuk posisinya yang cenderung positif. Konteksnya serupa dengan kata-kata Mao Zedong yang bilang, "Power comes from the barrel of a gun." Kekuatan baik individu maupun negara akan selalu keluar dari ujung senjata. Konteks power inilah yang akan menjadi penentu negara dalam hubungan internasional. Beberapa scholar dan pengamat juga menyebutkan bahwa konteks power yang berangkat dari militer, suka atau tidak suka, bisa melahirkan stabilitas politik yang justru berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu contohnya adalah Tiongkok, yang karena politiknya yang stabil, gejolak politik praktis tidak ada yang mengganggu pembangunan ekonomi. Ini yang kemudian membuat pemerintah bisa mencari formula pembangunan yang terbaik untuk membawa negara itu mencapai titik kemajuan seperti sekarang ini. Sebaliknya, pada saat yang sama ketika ekonominya terus naik, militernya juga dengan sendirinya akan makin bagus dan kuat. Artinya ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dan militer. Contohnya Tiongkok sendiri yang dulunya punya angkatan laut green water atau bahkan brown water, merujuk pada wilayah lautan atau perairan yang masih dangkal. Sekarang mereka bergerak menjadi blue water navy atau kekuatan perang di laut dalam alias samudra. Hal ini bisa terjadi karena kemajuan ekonomi berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan sehingga belanja alutsista bisa lebih banyak dianggarkan. Terkait hal tersebut, pentingnya posisi militer ini sesuai dengan pemikiran kaum realis dalam hubungan internasional yang menganggap bahwa militer yang kuat akan menghasilkan keseimbangan kekuasaan atau balance of power yang kemudian akan berdampak pada situasi yang lebih kondusif bagi negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan demikian, memang kita tidak bisa serta-merta mengesampingkan posisi penting militer dalam keseluruhan pembangunan negara. Bahkan bisa dibilang, dengan militer yang kuat, pembangunan negara akan bisa berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian, jika ada yang bilang bahwa kekuatan militer harus ditekan terkait peningkatan anggarannya, mungkin hal tersebut perlu dipikirkan ulang lagi. Hal-hal inilah yang mungkin harus menjadi catatan bagi Presiden Jokowi. Dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, Indonesia mungkin harus sedikit menggeser perspektif terkait pentingnya militer dan alutsista bagi negara. Setiap tahun memang anggaran belanja alutsista terus mengalami kenaikan. Namun mungkin perlu diperhatikan baik oleh Presiden Jokowi sendiri maupun oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa tata kelolanya juga perlu diupayakan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat bisa tidur tenang dan tahu bahwa ada yang menjaga negara dari ancaman. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seberapa besar seharusnya anggaran pertahanan dialokasikan oleh negara? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon Pinter Politik yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.